Beralih ke informasi lain, Saudara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras berorasi saat rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Aksi orasi ini dilakukan sebagai bentuk kritik kepada Fadlizon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam tragedi Mei kerusuhan 1998. Kita maksa sendiri, kenapa begitu berat menerima ini? Saya minta maaf. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, berorasi saat rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kontras membentangkan spanduk yang meminta pengusutan pelanggaran HAM 1998 dan menolak pemberian gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto. Aksi orasi ini dilakukan sebagai bentuk kritik kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam tragedi kerusuhan 1998. Kontras menuntut Fadlizon meminta maaf kepada publik dan menolak penulisan sejarah ulang yang saat ini sedang dikaji oleh Kementerian Kebudayaan. Untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadlizon yang mengatakan bahwa pemerkosaan massal adalah rumor dan peristiwa Mei 98 itu tidak ada buktinya. Dan kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadlizon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya, dan lebih parah lagi kita meminta untuk adanya penyelesaian kasus dari pelanggaran berat HAM itu sendiri dan juga penghentian penulisan ulang sejarah, termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadlizon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Sementara dalam ruang sidang, anggota Komisi 10 fraksi PDI Perjuangan Mercy Christie mencecar Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ia meluapkan kesedihannya atas peristiwa pemerkosaan massal tragedi 98 dalam rapat dengar pendapat bersama Fadlizon. Anggota Dewan ini mengaku punya 3 dokumen resmi terkait kasus ini, yang salah satunya merupakan dokumen dari Tim Gabungan Pencari Fakta Pemerkosaan Massal 98. Kita maksa sendiri, kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu, saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu Saya kasus sependapat. itu. Duh, Kalau tanyakan iya, dan Mas. sebentar dulu, korbannya 50 jiwa. Ungkapan kesedihan anggota parlemen ini pun direspon permintaan maaf dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kalau saya minta maaf, kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya. Cuma secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Presiden ketiga B.J. Habibie dalam pidato pertamanya di sidang Parlemen Umum MPR 16 Agustus 1998 mengakui rangkaian kasus kekerasan dan pemerkosaan massal terhadap perempuan selama kerusuhan Mei 1998. Habibie menilai seluruh insiden kerusuhan dan kekerasan seksual itu sangat memalukan bagi Indonesia. Masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998.
Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama. Kita mengutuk perbuatan biadab tersebut. Amnesty International Indonesia menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyinggung tidak ada bukti konkret atas peristiwa pemerkosaan tahun 1998. Aktivis Amnesty International Indonesia Usman Hamid bilang, pernyataan Fadlizon yang menyebut kekerasan seksual peristiwa Mei 98 sebagai rumor adalah hal yang tidak pantas. Tim Liputan Kompas TV.